Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat Majelis Jumali, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini saya berada di Uhud ya. Dan saya berada di lokasi Uhud sejak dibukanya pandemi ya, lockdown, maka tidak ada jemaah umroh dan juga masih sepi ya, masih sepi dari para peziarah. Nah, kali ini kita akan bicara tentang sejarah peperangan Uhud ya, sejarah peperangan Uhud. Para sahabat Majelis Jumali tentu sudah mengenal dan sudah mendengar tentang nama Uhud. Uhud adalah sebuah gunung yang terletak di sebelah selatan Masjidil Haram dan jaraknya adalah sekitar 3,7 km dari Haram. Saya ingin berbicara dari perencanaan ataupun sebab terjadinya peperangan Uhud itu sendiri. Pertama, kalau kita lihat dalam bukunya Peperangan Rasul ya, banyak sekali yang bercerita tentang peperangan Rasul, baik itu Sirah Ibnu Hisham, kemudian juga Tafsir At-Tabari dan juga Ghazawat Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ada beberapa catatan yang diutarakan dalam berbagai referensi. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa sebab terjadinya perang Uhud itu kembali kepada 4 hal. Yang pertama adalah apa yang disebutkan dengan sebab keagamaan. Jadi sejak terjadinya hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafir Quraisy di Mekah dari aspek keagamaan, aspek dini itu mulai merasakan tekanan-tekanan yang sangat luar biasa, dalam arti merasakan bahwa ternyata dakwah dan penyebaran agama Islam yang disampaikan Rasul sangat luar biasa, mempengaruhi terhadap kehidupan keagamaan mereka. Nah, oleh karena itu setelah terjadinya perang Badar di tahun 2 Hijriah, maka semakin memuncak keretakan-keretakan disebabkan karena dakwah dan juga hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Maka sebab yang pertama adalah keagamaan atau aspek keagamaan. Oleh karena itu, mereka membuat sebuah konspirasi politik, membuat semacam gabungan ya di antara kelompok kabilah-kabilah Quraisy. Maka di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yuglabuna walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Bahwa mereka ya, orang-orang kafir, yunfikuna amwalahum, mengumpulkan harta-harta mereka untuk mencegah ya, mencegah apa? Untuk mencegah jalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir At-Tabari mengatakan yunfikuna amwalahum di sini adalah liyamna'un nasa anid dukhul fil Islam. Jadi untuk bisa mencegah masuknya orang-orang terhadap agama Islam. Kemudian fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasaratun, dan akan terjadi kerugian bagi mereka, summa yuglabuna, dan akan dikalahkan, walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, kemudian orang-orang kafir akan disatukan di dalam sebuah tempat. Dari sini terlihat bahwa sebab pertama adalah agama, yang kedua sebabnya itu adalah sosial. Pada saat kekalahan Perang Badar itu menyebabkan sebuah hazimah, sebuah kesedihan yang sangat luar biasa atas kekalahan pada saat Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Pada saat mereka kembali ke Mekah, itu merupakan sesuatu yang keniscayaan atas kekalahan itu. Mereka maka menyusun sebuah strategi baru untuk bisa mengalahkan muslimin yang ada di Madinah. Sebab yang ketiga di sini disebutkan adalah apa yang disebut dengan sebab ekonomi. Jelas pada saat dakwah Rasulullah SAW mulai menyebar, kemudian juga hijrah Rasul ke Madinah berhasil dilakukan,
otomatis secara aspek ekonomi, karena kegiatan perekonomian kabilah Quraisy itu adalah berjualan ke Syam dan Yaman. Jadi ketika musim syita, ya musim panas, jadi dalam Al-Quran disebutkan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya. Ketika musim syita, itu musim dingin, mereka ke Yaman dan membawa barang dari Syam. Ketika musim panas, mereka kembali dari Yaman ke Syam membawa barang-barang dari Yaman. Otomatis secara keekonomian itu terjadi semacam embargo, ya, menyebabkan perekonomian mereka terkendala. Yang keempat adalah sebab politik. Jadi setelah terjadinya kekalahan perang di Badar, itu menyebabkan kedendaman yang sangat luar biasa di kabilah Quraisy. Oleh karena itu mereka bergabung menjadikan sebuah tentara gabungan, ya, di antara para mereka untuk bisa mengalahkan kaum muslimin di Madinah. Apa yang dilakukan oleh para kaum kafir Quraisy pada saat itu di Mekah ternyata diketahui oleh pamannya Nabi SAW, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang senantiasa terus memonitor dan juga mengawasi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy pada saat itu. Maka setelah mengetahui gerak-gerik apa yang direncanakan oleh para kafir Quraisy pada saat itu, Al-Abbas kemudian memberitahukan kepada Rasul dengan secepatnya. Maka apa yang diinformasikan oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib kepada Rasulullah SAW merupakan sebuah informasi penting yang dijadikan sebagai bahan sebuah penyusunan strategi dalam menghadapi peperangan Uhud ini. Maka setelah melakukan strategi-strategi yang disusun di Mekah pada saat itu, maka bergeraklah pasukan kafir Quraisy yang dipimpin pada saat itu oleh Abu Sufyan, ya, bersama Hindun binti Utbah bin Rabi'ah, kemudian juga Safwan bin Umayyah, lalu juga Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Hakim bin Al-Harith, kemudian Hisham bin Mughirah, lalu juga Al-Harith bin Hisham, Fatimah bintil Walid, ya. Kemudian mereka bergerak dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, sedangkan Rasul sendiri melakukan sebuah perencanaan strategis dengan para sahabat pada waktu itu di Madinah. Maka Rasulullah SAW senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya pada saat itu, ya. Kemudian Rasul mengumpulkan seluruh para sahabat untuk bermusyawarah. Di dalam perencanaan itu Rasul mengumpulkan para sahabat, kemudian juga bertanya, kemudian juga menghimpun pendapat-pendapat dari para sahabat. Lalu dalam musyawarah itu ada dua kelompok yang mengutarakan berbagai pendapatnya. Kelompok yang pertama adalah untuk tetap tinggal di Madinah, ya, di kota Madinah tanpa harus bertempur peperangan, ya. Dan yang kedua, kelompok yang kedua adalah untuk melakukan perlawanan ketika kaum kafir Quraisy itu tiba di Madinah. Nah, mereka setelah berembuk, maka pertama, ya, apa yang dilakukan adalah dari Ansor itu mereka sudah berjanji di dalam bai'ah Aqabah ala nasrati Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakana aglabuhum yara anal al-mukus dakhil al-Madinah tuqa'ish anil wafa bi hadzal ahad. Jadi karena Al-Ansar itu adalah sudah di bai'ah Aqabah, maka tinggalnya di kota Madinah itu akan merupakan sebuah pengkhianatan terhadap bai'ah itu. Lalu kelompok yang kedua dari Muhajirin, kana tara annaha ahaqqu minal ansar fid difa' anil Madinah wa muhajamati Quraisy wa saddaha an zuru'il ansar. Muhajirin berpendapat bahwa Ansor lah semestinya yang berhak untuk mencegah
atau menghadang dari pasukan kafir Quraisy itu. Dan kebanyakan dari mereka annal aktsarina kanu yarawna anna fi muhasarati Quraisy lil Madinah dhifran yuhibbul alla tahlum bihi. Jadi sebetulnya ketika keinginan kafir Quraisy untuk menguasai Madinah adalah hanya sebuah mimpi belaka. Oleh karena itu tetap harus dilakukan perlawanan. Nah, setelah dilakukan musyawarah, kemudian juga mengambil berbagai pendapat dari para sahabat, maka Rasulullah SAW memutuskan untuk perang atau menghadang pasukan kafir Quraisy pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Pertama, Rasul membuat sebuah strategi pada saat berangkat dari Madinah, dari kota Madinah menuju ke Uhud, yang sekarang kita ada di sini. Pertama adalah melakukan perjalanan tidak melalui jalur yang biasa orang lakukan. Jadi pasukan Rasul menyisir lewat arah ke selatan melalui jalur belakang, ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasul. Yang kedua, Rasul membagi kelompok pasukannya menjadi 3 kelompok. Ya, yang pertama adalah Al-Muhajirin yang dipimpin oleh Mus'ab bin Amir, kemudian juga Aus dari Ansar dan dipimpin oleh Asid bin Hadir. Lalu yang ketiga adalah Khazraj yaitu dari Ansar dan dipimpin oleh Habab bin Al-Munzir. Nah, sebelum melakukan peperangan, Rasul memberikan maklumat, memberikan semacam nasihat pada saat itu. Di antaranya yang pertama adalah Rasul senantiasa mendorong kepada para sahabatnya alal jaddi wan nasyati fi maidanil jihad, agar terus bergiat, semangat dalam medan peperangan. Yang kedua, al-hathu ala sabr 'inda qitadil a'da, juga memberikan kesabaran agar dalam peperangan nanti senantiasa bersabar, ya, dalam menghadapi musuh. Lalu yang ketiga, bayan musawil ikhtilafi wat tanazu, agar tidak ada lagi perdebatan, perbedaan di dalam pada saat pelaksanaan perang. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana Rasul kecintaannya terhadap Jabal Uhud, terhadap Gunung Uhud. Maka di sini disebutkan adrakar Rasul sallallahu alaihi wasallam ahamiyata Jabal Uhud li himayati jaisil muslimin. Fa indama wasala jaish al-muslimina ila Jabal Uhud ja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam zuhuruhum ilal jabali wa wujuhum ilal Madinah. Nah, ini sangat luar biasa strategi yang dilakukan oleh Rasul. Jadi pada saat sampai ke Uhud ini, Rasul menjadikan Gunung Uhud itu adalah ada di belakangnya. Jadi di belakang pasukan muslimin di Uhud. Ya, sedangkan Madinah, kota Madinah menghadap, jadi menjadikan Gunung Uhud itu belakang, kemudian kota Madinah ada di depannya. Ini bertujuan apa? Ketika peperangan itu terjadi, lalu pasukan muslim itu terdesak, tidak akan mundur ke kota Madinah, tapi akan mundur ke Uhud. Artinya apa? Untuk strategi menjaga tetap keutuhan kota Madinah supaya tidak mereka masuk ke kota Madinah. Itu strategi yang dilakukan oleh Rasul. Jadi ja'ala Jabal Uhud zuhuruhum ilal Jabal wa wujuhum ilal Madinah. Nah, pada saat setelah melakukan strategi-strategi seperti itu, Rasul juga membagi beberapa pasukan, yaitu pasukan pemanah. Nah, pasukan pemanah ini berjumlah sekitar 50 orang dan dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, yaitu di Jabal Al-Ainain. Di belakang saya ini adalah Bukit Rimat, yaitu di mana pasukan pemanah ditempatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 50 orang di sini. Kemudian Rasul memberikan semacam pegangan kepada para pasukan untuk tidak meninggalkan tempat bukit itu sampai ada perintah dari Rasul. Di sini disebutkan la tabrahu hatta u'dinakum wa qala la yuqatilanna ahadun hatta amirahu bil qital. Dan jangan engkau memulai peperangan sebelum ada perintah. Jadi itu yang ditekankan kepada para pasukan yang ada di Jabal
Ar-Rimat. Di belakang saya ini adalah Bukit Rimat, di mana pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair ada sebanyak 50 orang, dan ini merupakan pasukan inti. Ya, pasukan inti yang menjadikan tolak kemenangan pada saat perang Uhud, artinya memiliki peran penting di pasukan Rimat ini.